Ayo kita puasa di bulan Ramadan, yang tua yang muda kita tingkatkan iman. Ayo kita puasa di bulan Ramadan, perbanyak ibadah di bulan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah makin dengan kelanjutan kitab Mukhtarul Hadis, pembahasan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai hadis yang ke-677. Makin kelanjutan ke hadis yang ke-678. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi bidarini amin. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayyidul istighfari an taqula. Manik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakeparan arep hulu nisi istighfar. Sayyid tuannya, rajanya daripada istighfar. Pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta pula hendaknya engkau ucapkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi saya kira baca sayyidul istighfar niki letiap jelu letiap waktu walaupun ada darat dosa salah marah perlu kau kan besar yang tampun si Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelebihan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah anta rabbi, engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, aku ini hambamu, wa ana ala ahdika, aku tetap berjanji taat kepadamu, bahwa tiga mastata'tu sesuai dengan kemampuanku. Ya kan, dari situ disebut aku tuh min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari segala macam kejelekan sana'tu, kejelekanku, dosaku, kejelekanku. Aku udah bi ni'matika alayya, aku mengakui atas nikmatmu kepadaku. Wa aku bidzambi, dan aku akui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada Tuhan yang akan mengampuni dosaku melainkan engkau. Ya, makna dari situ istighfar ini. Maka di dalam hizib Al-Mafhum Maulana Syekh tulis di dalam hizib ini syarat situ istighfar yang surat amalan, lebih-lebih amalan teman-temanku tiap waktu. Ada kesempatan amalan tiap waktu, mana-mana dari waktu maghrib ke waktu subuh. Ada selesai sholat maghrib, ya kita beristighfar, situ istighfar akan memelihara kita sepanjang malam dari segala noda dan dosa. Ada teman selesai sholat subuh, sebagai teman penuhi inan naik, atau sebagai teman dari sama berbola, atau jika satu ayat ini, ia tetap baca, ia yang pelihara dari subuh sampai maghrib. Ia mana dapat kesunatan baca sayyidul istighfar ini pada maghrib kerja pada subuh. Hadis yang ke-679, sayyidul ayyam indallahi, manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk penghulunya hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yaumul jum'ati, yang di jelu Jumat. Yang pun jelu paling mulia yang di jelu Jumat, yang pada dalam penghulunya hari jelu Jumat ini. Apabila mampu gawe Jumat ini untuk jamaah lagi, gawe ke Jumat, karena keampunan daripada keistimewaan daripada hari Jumat, dengan mama sama akil balik gawe sholat Jumat niki, ia wasemakan haji dan umrohnya bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang belum mampu menjalankan ibadah haji dan umroh. Yang pun hendak pulang karena secara jelu Jumat, hendak dalam sepedaan secara jelu Jumat, karena dapat datang ke Jumat, ia wah kembali bahalan sama Jumat niki pada kembali bahalan dari dengan segala haji dan umroh mabrur. Lakukannya tentu-tentu cara dengan Jumat. Dia betul Jumat masa kamat ataupun meletak masuk masjid. Namun memang unggah dengan baca apa dia meletak. Dia mau bahalan sama kembali bahalan haji dan umroh. Lalu dengan batu saja sampai sepeda haji dan Jumat. Membarang ibadah sekadar ibadah, ibadah sekadar ibadah biasa. Padahal jelu Jumat niki jamaah sekalian, dan Jumat doang iya wah jadi haji umroh.
masyarakat hajinya hajinya orang-orang yang mampu beli haji dari kota suci Mekah. Nabi Haji Mekah kembali dengan semacam bulan Dhul Hijjah dan umur yang baru datang hadir Jumat dari awal. Dari awal ini ulama kata datang dari Jumat tapi masih turun dari kita suci masih hidup. Kemudian mau dengan syarat maju dari awal bulan dari awal dia datang atau ke masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu dia dengar hati bergerak dari awal sampai akhir. Seandainya salah mengerjakan ibadah sholat Jumat baru sekarang haji umrah. Lalu cara kita sampai tapi enggak tapi bisa. Lalu masjid yang buat masjid patung jadi anak. Betul-betul doa yakin kalau mungkin ini kita salah apa kita begitu. Ini orang berdoa ada itu. Ini orang berdoa usaha. Lalu waktu itu sifat doa. Lalu ini yang berusaha itu dia takut. Usaha kita sampai itu. Ketika orang itu buat puasa. Lalu sudah bisa. Berdema. Coba berdema. Mau apa? Kalau haji baru umrah. Itu hari Jumat pada sekalian. Wal Fitri. Kelebihan di Jumat itu. Bersama dengan Rasulullah SAW. Azal. Ini yang hari daripada hari Nahar. Ini kalau hari Nahar ini tanggal 10 bulan Zulhijjah. Lebih buat hari Jumat. Fitrah. Lebaran masih. Yang pun alangkah luar biasa ketika berkata jenuh Jumat keluar orang itu yang memiliki istilah Allah. Karena hari Jumat ini lebih luar daripada yang menari wal fitri dan hari Nahar wal fitri. Wabi khamsi bulan. Kemudian keistimewaan jenuh Jumat ini dalam sekalian. Jenuh Jumat ini naik dari Rasulullah SAW anak 5 peristiwa besar. 5 peristiwa penting yang ada pada hari Jumat. Beliau saat pertama khalaqat babu Adam. Ini Jumat mulia yang awal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Tahun sempurna sampai sempurna ditiupkan oleh Allah jenuh Jumat pada asar. Jenuh Jumat asar sempurna kejadian Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi uhdita minal jannati ilal ardi. Ini jenuh Jumat enak wa turunan Nabi Adam dari surga menuju dunia. Ini Jumat. Kata bahwa Nabi Adam alaihissalam itu beliau dikatakan berdosa bagi kita. Coba ambil kata pilihan Nabi Adam, pilihan Siti Hawa, benar itu. Bagaimana sebabnya dapat surga? Karena beliau melanggar suatu perintah. Itu dikatakannya antara berdosa. Berdosa buat jalan. Dia berdosa salah berdosa berdosa. Nubuah Khalid dia itu iblis. Khalid itu tekan itu. Dia sembah berbuat salah. Kemudian kalau buah terlarang, buah yang ada di dalam surga, buah kulti. Kemudian apa? Harap namanya. Aku juga dia tahu kampur dengan kamu ini. Buah bang dulu akan dulu. Ada yang sangat dekat dengan Allah. Apa itu adalah buah tekan. Buah yang orang ini sama kulti. Padahal itu adalah buah terlarang. Karena berubah. Siti Hawa yang baru makan dua. Terus Nabi Adam satu. Nah, ini adalah hukum. Ini peristiwa yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam gara-gara memakan buah terlarang ini. Ia takut yang berusaha kewajiban puasa kelindasan itu. Karena proses adalah buah sendiri sudah dapat menolak dengan Tuhan Nabi Adam bersedia kelindasan itu. Yang berusaha hikmahnya disuruh diperintahkan puasa selama 30 hari atau 1 bulan. Karena 1 bulan ini dosa ini dosa. Karena sesuai dengan Nabi Adam alaihissalam membakar buah terlarang ini musnah tenung dan segitu maka boleh dalam dia puasa. Selesai tenung dan segitu baru dia akan hilang. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Terus
Tapi ada keistimewaan daripada hari Jumat. Waktu dia ini Jumat yang anggota ini balik pada Islam. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha Allah syai'an illa aqtahu. Lain begitu Jumat sebut arah suku pecah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'alul abdu fiha Allah syai'an la yas'alul abdu fiha Allah syai'an illa aqtahu. Di arah ni suku jumlah ni suku jamu arah suku waktu anjak ambil waktu munas ini sebab apa sebelum munas kata Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan ia akan diberi atau ujian maka ia akan diberi atau menjadi permintaan Allah malam yas'al hikmah selama dia tidak pernah meminta usaha dia dapat berbalas malam yas'al hikmah selama panjang mudik kedua sambil dia ini contoh doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa di atas rumah berusul itu namanya orang putus asa melarang tidak boleh berdoa di sebuah rumah mati bahwa dengan bismillahirrahmanirrahim sakit ada orang cabut nyawa enggak haram hukum ini itu sama dua orang putus baru Allah Subhanahu wa ta'ala selama ini berdoa sama mengumpulkan dosa apa di antar rahim atau selama panjang penuh putusan hubungan silaturahim yang syarat lagi buat itu terima ini cuma milik kedua sahabat dia milik kedua putusan hubungan silaturahim nggak boleh disalah sih nanti kita mau musim dunia yang macam itu ya orang benar memutuskan hubungan silaturahim harus dengan ini apalagi itu harus hubungan arah hubungan mbak buat tamkin harus bilang tentang haram orang yang berdoa memutuskan hubungan silaturahim. Nabi taku musa wala harabin wala arbit wala rizq wala jaban wala ajab balik arah syukur waktu syukur saat balik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa malah terpotorokin malah terpotorokin dekat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak merasa bukan langit tapi juga merasa takut wala arbun juga bumi takut wala rizim angin takut wala hajarin batu hebat illa wa musyrikun mimma mujihati melainkan semua itu dia takut terhadap hari Jumat kelihatan takut malaikat takut langit takut bumi takut angin takut gunung takut tetapi khawatir batu kayu angin malaikat bumi langit khawatir takut kemudian lalu dia pendatang Jumat mesti takut kemudian Jumat seni dia pada terjadi kiamat dia pun takut malaikat dia pun takut bumi langit batu kayu angin takut pasti lu datang Jumat karena dikatakan Jumatmu dia terjadi Jumat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menjadi Jumat itu akan terjadi hadis yang 681 Sayyidul Audi bis-safar wa khatibuhum begini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pahalan dengan jari kedua rombongan lalu pusat lalu baru lebar Islam keseluruhan angkat harus ada pemimpin harus ada orang yang bertanggung jawab atau nanti terlalu besar kalau pesatnya ajak keluar negeri ajak keluar daerah ambil terlalu secara kelompok keseluruh ada dipilih oleh sendiri bertanggung jawab wartaqir jadi bertanggung jawab yang terbesar dari Rasul dalam hadis ini jemaah pemimpin suatu rombongan suatu kawan kaum bisa di dalam perjalanan atau di dalam besar dia akan menjadi Tuhan mereka. Karena misalnya di tempat lam yasbiku saya lebih melayani lam yasbiku di amali maka dia tidak akan mampu tidak akan bisa mengungguli dari segi amal perbuatannya illa syahadat kecuali yang disyahid kemudian menjadi pemimpin dari ketua penanggung jawab di suatu rombongan contoh lalu haji
harus syarat pemimpin dari ketua rukun. Setiap 10 jamaah harus syarat dari ketua rukun. Di sini dijelaskan. Nah, saya pemimpin ini sekaligus akan menjadi pelayan. Jadi ketua rukun dari pelayan. Justru kita yang menjadi ketua pelayan. Apa kemudian anggota tersebut? Nah, contoh bukti pengalaman tiang ini. Dia menjadi ketua rukun. Ya memang tugas ketua. Memang berat. Pertama, naik nafsu. Saya dilamati. Saya memang lemas. Lalu kita jadi lima nasi. Lalu kita buat apa? Ya, pertanyaan kita saja jadi ketua rukun itu pelayan. Pelayan mereka. Jadi kita pelayan. Tentang jadi ketua rukun itu adalah pelayan salah. Berarti nilai apa yang disampaikan bagi para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tentang tugas? Maka kita ini adalah pelayan. Pemimpin itu adalah pelayan. Sama dengan pemerintah. Pemerintah itu adalah pelayan. Seketua kecil aja. Yang ketua pelayan. Harap satu anggota lalu periksa. Harap nasi 5 mal anggota lalu periksa nasi. Aduh untuk kemana? Arah anggota dewan yang saat ini kita menjawab seorang pemimpin, seorang ketua, seorang pelayan sekaligus menjadi pelayan. Kelebihan luar biasa mulai pahala menjadi pelayan. Karena bisa bapak memakai siapa yang lebih dahulu berkhidmat melayani hatimu ketua bisa bantu ketua melayani lam yasbiquhu bil amal. Melayani itu tidak ada yang bisa pulih amalnya, perbuatannya kecuali pada keterima yang saya layani. Yang dia layani adalah illa syahadah, kecuali yang mati syahid. Ya, yang penting pahala dengan mati syahid. Sama dengan pemimpin kita sekarang. Seorang kepala desa, seorang camat, bupati, gubernur, presiden dia adalah pelayan sebenarnya. Dia berkunjung dan diberi amanah oleh rakyat untuk melayani. Namun tahu melayani itu pemimpin, kepala desa, si camat, si bupati, si gubernur, maka seorang itu diberi pahala seperti pahala orang mati syahid. Dia diberi pahala lalu pemimpin mati. Dia diberi pahala lalu pemimpin tahu melayani. Dan dia pemimpin dia melayani. Ada setiap ada mau seperti pahala bisa harus kita. Ini cara apa yang kita lakukan. Bagaimana terjadi? Bagaimana terjadi? Contoh, hadis ke-682. Lalu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pun di akhir zaman yang lagi tadinya keadaan takut dan yang datang era di akhir zaman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam super antara super polisi yang datang di akhir zaman super penjaga keamanan polisi masukan yang dulu Nabi Muhammad perginya dimurkai Allah lalu Nabi sepilah dibenci oleh Allah. Tapi keadaan kamu lalu kita lagi maka termasuk golongan-golongan tadi. Maka penjara polisi kelemahan lalu tapi tahu Allah kembali dari para pikiran Allah jadi polisi selalu arti akhir zaman yang arah petugas keamanan seorang polisi menjual dengan kena jadi salah dengan salah jadi kena yang kemarin polisi menyatakan bahasa Rasulullah kelemahan tetapi bertahu Allah boleh bertahu Allah karena perbuatannya itu karena perbuatan seorang penjabat amanah silakan ini dengan salah kena jadi dengan kena salah itu gambar Rasulullah 1400 tahun yang silam bagaimana keadaan petugas penegak hukum kita mempermainkan bahasa Rasulullah. Ini gambar bagaimana Rasulullah mengingatkan yang datang di sana petugas keamanan penjaga keamanan penegak hukum itu mempermainkan hukum lalu dalam tugas dimurkai Allah boleh buat dalam tugas dimurkai Allah artinya segala pekerjaan yang dia lakukan selama dia menjalankan tugasnya itu
Gitu.